terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Ibu guru penguji. Perkenalkan, nama saya Melia, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Ini kartu ujian saya. Saya melakukan praktik pembelajaran dan perekaman pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Saya melakukan praktik pembelajaran daring menggunakan platform Google Meet di kelas 10 SMK Hidayatul Muqtadin dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital materi Petaminda. Demikian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak gembereng kok dikit. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Pagi, Bu. Oke. Ini udah on cam semua ini. Sebelum mengawali pelajaran hari ini yang secara daring ini ya. Oh ya, selamat datang ya untuk kelas 1 ya anak-anak ya. Ini kan kelas 1, siswa baru, sudah diawali dengan pembelajaran daring ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya diawali doa dulu ya. Ayo, siapa yang bisa pimpin doa? Amin ya, pimpin doa ya. Oke, terima kasih, amin. Sebelumnya, Ibu mau jelaskan dulu. Ibu mau absen dulu ya. Ibu mau absen dulu. Agus hadir. Hadir, Bu. Hasanah hadir. Hadir, Bu. Dani. Hadir. Irma. Novita off cam, kenapa ya? Oh, jaringan mungkin ya nak ya. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini itu materinya tentang Pentaminda ya. Ibu share screen dulu ya untuk menyampaikan kompetensi dasar sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah tampil ini? Iya. Tampil, Bu. Oke, Ibu mulai ya. Di-mute nak, di-mute yang itu audionya. Untuk kompetensi dasar hari ini menerapkan metode Petaminda. Terus kemudian yang kedua, membuat Petaminda. Untuk tujuannya, siswa diharapkan mampu menjelaskan metode Petaminda dengan tanggung jawab. Untuk tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu menentukan perangkat lunak Petaminda dengan tanggung jawab. Selanjutnya, siswa diharapkan mampu menguraikan langkah-langkah sebuah gagasan dengan Petaminda dengan tanggung jawab. Yang berikutnya, siswa diharapkan mampu mengoperasikan perangkat lunak Petaminda dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Berikutnya,
Siswa diharapkan mampu membuat peta minda dari hasil pengembangan ide berdasarkan alternatif solusi dengan perangkat lunak peta minda dengan tanggung jawab. Jadi intinya awal kita harus tujuannya itu menjelaskan. Jadi harus mengetahui tentang peta minda itu apa ya. Mungkin untuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari peta minda itu banyak ya fungsinya, terutama untuk siswa. Siswa itu bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kalau kita sudah membuat peta minda, jadi situ sudah ada topik-topik, terus ada subtopik di mana daya ingat siswa itu lebih kayak selalu diingat gitu kalau sudah menggunakan peta minda. Jadi sebuah materi terus kemudian dibuat peta minda, diambil topik-topiknya sehingga nanti bisa dipahami apa dari materi tersebut ya. Mungkin itu untuk manfaatnya ya. Manfaatnya tuh dalam kita sendiri tuh di siswa juga banyak manfaatnya, terus kemudian di guru juga ya. Mungkin itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham. Ya, Bu. Paham. Ya, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya, masih ingat ya materi sebelumnya itu? Materi yang kita pelajari kemarin tentang apa? Tentang logika dan algoritma. Jadi kaitannya dengan materi yang kita pelajari sekarang itu sama-sama seperti pengidentifikasian masalah, terus kemudian dipecahkan masalahnya, dicari solusinya. Itu kaitannya dengan materi logika dan algoritma. Sampai situ ada yang ditanyakan? Paham. Oke. Sekarang Ibu lanjut ya. Ibu sudah share ya di grup WA. Ibu sudah share bahan ajar, terus kemudian LKPD-nya. LKPD-nya sudah di print ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang Ibu mau jelaskan sedikit tentang materi peta minda. Mungkin ada yang tahu sebelumnya tentang peta minda apa, Nak? Mungkin ada yang tahu sebelumnya? Peta minda pernah dengar? Tidak, Bu. Tidak ya, soalnya ini materi. Tidak. Sudah. Oke, Ibu jelaskan ya sedikit tentang materinya. Peta minda. Pengertian peta minda. Peta minda atau disebut dengan mind mapping ya adalah metode pengembangan ide, gagasan, atau solusi yang dituangkan dalam bentuk cabang bagan konsep. Menurut Buzan, menyatakan bahwa peta minda adalah cara yang paling mudah untuk menginput dan memanggil kembali informasi di dalam otak. Itu ada gambar di sebelahnya itu. Ini gambar bentuk peta minda. Ini gambarnya. Ya. Jelas ya anak-anak ya. Jadi peta minda di situ metode pengembangan ide, gagasan atau solusi yang dituangkan dalam bentuk cabang bagan konsep. Jadi kayak semacam kita membuat peta atau bagan di situ dari sebuah ide atau gagasan. Terus kemudian sejarahnya, sejarah peta minda. Metode peta minda dikenalkan oleh Tony Buzan di tahun 70-an. Konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa otak manusia terdiri dari 1 juta sel otak. Sel otak ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pusat atau nucleus ya.
Terus dan bagian cabang yang memencar ke segala arah. Pencabangan ini membuatnya tampak seperti pohon dengan berbagai ranting di sekelilingnya. Peta minda akan memberikan gambaran lebih detail mengenai ide yang dibuat. Selain itu juga sebagai metode untuk mencari alternatif, opsi atau pilihan lain. Itu sejarahnya. Terus kemudian manfaatnya. Manfaat peta minda. Pertama, meningkatkan kemampuan mengingat. Jadi kalau seumpamanya dari sebuah ide atau gagasan, kalau sudah dibuat peta minda, itu mampu meningkatkan daya ingat kita. Terus kemudian melatih kemampuan fokus dan konsentrasi. Jadi bisa melatih kemampuan fokus dan konsentrasi jika kita membuat peta minda dari sebuah ide atau gagasan. Terus kemudian meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Berikutnya, menambah efisiensi waktu dalam mempelajari suatu hal. Jadi kalau sudah buat peta minda itu waktu yang kita gunakan tuh lebih efisien. Jadi memahami ide atau gagasan tuh lebih efisien. Atau kalau di sekolah itu memahami sebuah materi pelajaran itu lebih efisien untuk waktunya. Terus kemudian dapat digunakan sebagai metode belajar, pengembangan ide atau pemecahan masalah. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oh, tidak. Oke. Paham ya untuk manfaat peta minda. Terus kemudian Paham. Paham, Bu. oke. Kamu. Iya, Pak. Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu lanjut ya. Manfaat peta minda dalam bidang pendidikan. 1. Memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Ini dalam bidang pendidikan loh ya. Terus kemudian merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Jadi kalau membuat peta minda itu kita kayak semacam membuat alur atau rute dari suatu karangan atau ide atau gagasan. Terus kemudian mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Terus yang berikutnya mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Jadi itu manfaat di bidang pendidikan. Terus kemudian manfaat peta minda bagi siswa. Menghemat waktu belajar dan mengulang. Terus kemudian memfasilitasi pembelajaran. Memperkuat ingatan. Memungkinkan siswa menginterpretasikan semua pelajaran yang telah dipelajari. Ini manfaat untuk siswa. Jadi bisa menghemat waktu belajar, memfasilitasi pembelajaran, terus kemudian memperkuat ingatan. Jadi kalau sudah dibuat peta minda, contoh kalau pembelajarannya ibu simulasi digital, terus ada materi ini, terus dibuat peta minda, disusun rutenya, itu nanti memperkuat ingatan di materi tersebut. Terus kemudian memungkinkan siswa untuk menginterpretasikan semua pelajaran yang telah dipelajari. Itu manfaat bagi siswa. Terus jenis-jenisnya, jenis-jenis peta minda. Ini ibu rangkum sesuai yang dari bahan ajar ya nak ya. Jenis-jenis peta minda. Ada peta minda silabus, ada peta minda bab, terus kemudian ada peta minda. Yaitu yang silabus, peta minda yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dipelajari. Peta minda jenis ini biasanya dibuat dalam ukuran besar dan ditempel di dinding. Itu peta minda silabus. Terus kemudian peta minda bab, yaitu peta minda hasil rangkuman bab-bab yang telah dipelajari. Peta minda bab dibuat secara ringkas, hanya dituliskan poin penting dari tiap bab. Terus yang berikutnya, peta minda jenis ini mirip dengan peta minda bab, hanya saja ada tambahan penjelasan dari setiap babnya. Peta minda paragraf
biasanya ditulis dalam buku kecil. Itu jenis-jenisnya ya, jenis-jenis peta minda. Berikutnya langkah membuat peta minda. Yang pertama, siapkan kertas kosong berbentuk mendatar atau landscape. Tulis ide inti di bagian tengah kertas. Anda juga dapat mengganti atau menambah tulisan dengan gambar agar lebih menarik dan meningkatkan imajinasi. Itu langkah yang pertama. Terus kemudian langkah kedua, cari topik yang berhubungan dengan ide inti. Hubungkan topik-topik ini dengan ide inti hingga membentuk cabang. Tuliskan kata kunci untuk topik cabang ini. 3. Tambahkan gambar atau ilustrasi di tiap topik cabang. Yang keempat, beri ruang kosong di kertas untuk menambahkan ide atau gagasan baru. Ini langkah-langkah membuat peta minda. Ya, jadi kalau kita tidak menggunakan program, itu caranya seperti ini. Jadi kita tulis di kertas kosong terlebih dahulu. Menggunakan aplikasi loh ya. Itu langkah-langkahnya. Terus kemudian perangkat pembuat peta minda itu ada beberapa software, ada Xman, ada Freeman, ada Edraw Map, ada Manmaster ya. Tapi yang sering digunakan itu kalau ibu ngajar itu pakai Xman ya. Pakai Xman. Jadi itu aplikasi untuk buat mind map atau peta minda. Nanti ibu kasih contoh cara membuatnya. Terus kemudian ini macam-macam softwarenya ya. Ada Xman. Nah, ini contoh peta minda. Terus kemudian ada Freemind. Ada lagi Edraw Map. Terus kemudian Manmaster dan ada lagi. Bu, seumpamanya saya buat peta minda enggak pakai aplikasi itu, saya buatnya lewat Office Microsoft Word, enggak apa-apa. Intinya ya tujuannya buat peta minda ya. Tapi biasanya kalau pakai aplikasi ini lebih mudah caranya. Ibu sudah jelaskan materi, mungkin ada pertanyaan? Ibu stop share dulu ya. Oke, Amin tadi kendalanya di mikrofon mungkin ya. Ini sudah ngetik di kolom chat pertanyaannya. Apa kelemahan atau hambatan yang sering dialami ketika membuat peta minda? Untuk hambatannya tergantung ide dan gagasan. Nah, jadi ide dan gagasan yang ada atau kalau seumpamanya di sekolah materi yang akan dibuat peta minda itu harus paham kamu. Jadi untuk hambatannya sih tidak ada. Untuk kelemahannya mungkin penggunaan aplikasi ya, mungkin. Tapi untuk penggunaan aplikasi kan tidak ada batasnya, mau pakai apa saja tergantung perangkat kita yang gunakan. Itu untuk kelemahannya. Saya rasa ini kan untuk memahami sebuah masalah gitu. Oke. Sekarang lanjut, Ibu jelaskan materi sudah ya. Sekarang kan LKPD sudah di-print semua. LKPD-nya sudah di-print. Di situ ada tugas di halaman lembar kerja ya. Itu tugasnya ada beberapa pertanyaan di situ. Untuk langkah kerjanya 1. Setelah mengamati materi ya, itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang peta minda? Terus kemudian, mengapa peta pikiran itu penting buat siswa? Yang pertanyaan kedua. Terus kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan langkah sederhana dalam membuat peta minda. Untuk tugas berikutnya, uraikan yang kalian ketahui tentang efektivitas peta minda dalam pembelajaran. Itu dikerjakan secara kelompok. Sekarang kalian bentuk kelompok ya, masing-masing 3-4 orang.
Silahkan didiskusikan tugas di LKPD. Di situ ada 2 tugas ya. Ada tugas teori, terus kemudian ada tugas praktek. Itu dikerjakan secara kelompok. Ya. Dikerjakan secara kelompok. Dani, Ibu jelaskan dulu ya di mute audionya. Jadi itu didiskusikan secara kelompok 3-4 ya. Terus nanti kalian buat kelompoknya pakai apa? Pakai grup WA ya. Selain grupnya Ibu loh ya. Grup WA kelompok. Ya. Silakan nanti buat grup kelompok, Ibu di-invite ya, Ibu dimasukkan di grupnya. Ya. Ibu masukkan di grupnya. Nah, untuk pembuatan kelompok sudah, terus kemudian ada dua tugas, diskusi sama praktik. Yang diskusi sudah paham ya, yang teori ya. Oke, sekarang yang praktek. Prakteknya di sini kalian tugasnya 1, buka Play Store, ketik mind map. Jadi kamu pilih aplikasi yang mau digunakan untuk pembuatan peta minda. Ya. Mau pilih apa, Bu? Terserah. Kalau Ibu sebelumnya itu pakai Xmind karena lebih mudah, ya. Terus di HP itu enggak butuhkan memori banyak. Itu saran dari Ibu. Tapi kalau kalian semua mau pakai lain silakan. Terus kemudian pilih salah satu aplikasi. Diinstal ya, diunduh kemudian diinstal. Terus kemudian buatlah peta konsep yang menarik dan kreatif tentang materi. Yang pertama tuh ada alat perangkat keras komputer sama multimedia. Kalian bebas, di sini kan ada beberapa kelompok, ada 3 atau 4 kelompok ya. Itu bebas kalian milih. Mau pilih yang alat perangkat keras komputer, multimedia. Intinya dari satu kelompok lain jangan semua multimedia. Jadi ada salah satu yang perangkat keras terus kemudian yang multimedia ya. Itu nanti dibuat peta minda sesuai langkah-langkah yang tadi sudah Ibu jelaskan di penjelasan materi. Itu kan sudah ada langkah-langkah. Jadi nanti dibuat dulu di kertas, kemudian dibuat ke aplikasi yang kalian install. Terus kalau sudah selesai, masing-masing kelompok pilih salah satu materi dan buat cabang-cabangnya. Jadi di sini ada alat perangkat keras komputer sama multimedia. Jadi nanti dibuat peta minda pakai aplikasi yang kalian install di HP masing-masing. Tapi ini tugasnya kelompok, nanti ada presentasi. Untuk cara presentasinya, yang sudah print jawabannya ditulis di lembar LKPD-nya. Bu, kalau kolomnya kecil gimana? Ditulis di kertas kosong. Dibuat tabel ya, kan itu tugasnya bentuk tabel. Jadi dibuat tabel, nanti ditulis jelas ya, difoto difoto. Kan kalian tulisnya di kertas. Difoto, terus kemudian kirim di WA group. WA group kelompoknya enggak apa-apa, nanti Ibu ambil di situ. Kalau sudah, Bu, kalau yang mau nampilkan yang tugas praktik gimana? Nanti kalian screenshot pembuatan peta mindanya yang pakai aplikasi itu. Jadi nanti gambarnya kirim ke Ibu juga. Jadi soalnya ada 2 ya, ada tugas diskusi teori, terus kemudian ada tugas praktek. Paham? Paham. Ibu di-invite ya, Ibu di-invite, dimasukkan ke grupnya. Nanti Ibu sewaktu-waktu tanya sampai mana diskusi kalian, terus pengerjaan tugas praktek. Paham ya untuk tugas prakteknya ya? Ada yang ditanyakan? Ibu mulai ya presentasinya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu coba tampilkan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini saya akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang peta minda? Peta minda adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua, mengapa peta pikiran itu penting buat siswa? Untuk memudahkan belajar dan memahami sebuah materi pelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, jelaskan langkah sederhana dalam membuat peta minda. Di sini ada 4 langkah menurut kelompok kami. Yang pertama, menemukan pokok materi yang akan dibuat dalam peta minda. Kemudian yang kedua, menemukan ide dan konsep yang dibutuhkan dalam pembuatan peta minda yang akan dijadikan sebagai ide utama. 3. Proses pemetaan dari ide yang sudah ditentukan dengan menempatkan ide utama pada posisi tengah, samping maupun puncak. Yang terakhir, menerapkan konsep dari ide yang sudah dibuat dengan cara mengelompokkan ide yang ada di sekitar ide utama secara bentuk visual atau gambar. Kemudian pertanyaan yang keempat, uraikan yang kalian ketahui tentang efektivitas peta minda dalam pembelajaran. Menurut kelompok kami, peta minda membantu kita belajar, menyusun dan menyimpan sebanyak mungkin informasi yang kita inginkan, dan memberi kita akses yang mudah dan langsung kepada apapun yang kita inginkan. Mungkin itu Bu, menurut diskusi kelompok kami. Untuk kelompok 3, Amin dilanjut. Kamu pilih yang perangkat keras komputer ya. Ini buat pakai HP ya, pakai apa? Pakai Xmind? Iya. Iya, Bu. Oke, silakan dijelaskan itu untuk peta mindanya yang perangkat keras komputer. Di sini kami mengambil perangkat keras komputer. Di situ ada beberapa rangkaian. Ada 4 ya. Yang pertama perangkat input atau yang disebut dengan masukan. Mungkin Amin Input itu di sini ada mikrofon. terus. Nah, itu disebut perangkat input dalam perangkat keras komputer. Nah, kemudian yang kedua ada perangkat output atau keluar ya, yang tampil hasil dari input itu tampil nanti di layar monitor, kemudian bisa tampil di printer atau speaker. Kemudian ada media, ada flash disk, ada hard disk, dan ada CD atau DVD. Terus yang terakhir ada perangkat prosesor atau RAM, di mana semua yang kita lakukan di komputer atau di laptop itu nanti yang memproses adalah prosesor. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup Bu. Oke, mungkin masukan dari Ibu ya untuk perangkat input itu masih banyak yang lain ya, mungkin nanti ditambahi. Terus kemudian perangkat output juga untuk media penyimpanan ada flash disk, ada hard disk atau CD, DVD atau memory card juga bisa. Ya, mungkin itu masukan dari Ibu. Mungkin ada yang lain? Cukup ya. Terima kasih Amin. Ya Bu, sama-sama Bu. Kita kasih aplaus dulu ya, kasih aplaus apresiasi buat kelompok 3. Oke, selanjutnya ini kelompok berapa yang mau presentasi? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 Waalaikumsalam. ingin menjelaskan tentang Petaminda. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang Petaminda? Petaminda adalah suatu cara untuk memudahkan kita mengingat dengan mudah dengan bantuan gambar dan garis. Yang kedua, mengapa peta pikiran itu penting buat siswa? Untuk membantu siswa menghindari kesalahpahaman dalam mempelajari ilmu baru. Kemudian yang ketiga, jelaskan langkah sederhana dalam membuat Petaminda. Menurut kelompok kami ada 4 langkah sederhana. Yang pertama, siapkan kertas kosong berbentuk datar atau landscape. Kemudian, tulis ide judul di bagian tengah. Kedua, cari topik yang berhubungan dengan judul. Hubungkan topik-topik ini dengan judul hingga berbentuk cabang. Langkah yang keempat, beri ruang kosong untuk gagasan baru. Pertanyaan yang keempat, uraikan yang kalian ketahui tentang efektivitas Petaminda dalam pembelajaran. Adalah untuk membantu pelajar untuk mengingat kembali informasi dengan adanya peta secara tidak langsung mengulang pelajaran yang telah dipelajari. Oke. Ibu tampilkan yang itu ya, yang tugas praktik ya. Untuk tugas praktiknya, ini memilih untuk membuat peta pikiran tentang multimedia. Di multimedia ada bagian printing, game, entertainment, musik, main topik, radio, tutorial, ICT, televisi, dan film. Sudah cukup, Bu. Oke, ini pakai Terima X-Men kasih. juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi untuk 3 kelompok yang sudah presentasi ya. Terima kasih sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Untuk selanjutnya, dari presentasi 3 kelompok tadi sudah bagus, hasilnya sudah bagus, sudah mengerjakan tugas praktik semua, mulai dari install aplikasi di HP-nya masing-masing, terus kemudian membuat Petaminda itu. Mungkin ada yang bisa ngasih kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, Petaminda merupakan salah satu strategi yang tepat untuk memetakan ide atau gagasan, sehingga bisa mempermudah dalam memahami suatu bacaan dan juga sebagai pengidentifikasian masalah dan juga sebagai pemecahan masalah. Kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui pengertian Petaminda serta manfaat dalam pembelajaran di sekolah, serta dapat mengetahui aplikasi yang digunakan untuk Petaminda. Oke, jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan pertama kita mengetahui Petaminda itu apa, terus fungsinya, terus manfaatnya, terus kemudian sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, contohnya bagi pelajar ya, bagi siswa dan guru itu sangat bermanfaat. Terus kemudian kalian mengetahui aplikasi apa yang digunakan untuk membuat Petaminda itu ya. Mungkin itu untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin ada pertanyaan terkait materi hari ini? Tidak, Bu. Oke. Iya, sebelumnya untuk pembelajaran selanjutnya ya, untuk minggu depan kita masih daring juga ya, meskipun agak gimana ya untuk masuk ke jaringan, karena Ibu memaklumi lokasi tempat kalian itu sangat lemah untuk jangkau internet. Jadi Ibu memaklumi yang nggak on cam, tapi Ibu harus memaksa untuk on cam biar kalian tahu emang benar-benar mengikuti pelajarannya Ibu ya. Ibu memaklumi. Terus untuk pembelajaran
selanjutnya materinya tentang penggunaan Microsoft Word ya. Jadi kayak pembuatan surat apa itu, intinya tentang itu, tentang materi tentang itu. Paragraf ya, tentang pembuatan paragraf untuk minggu depan. Terus di LKPD ya, itu untuk materi minggu depan tentang itu. Terus kemudian di LKPD itu ada lembar evaluasi nak ya. Di halaman terakhir ada lembar evaluasi. Silahkan kerjakan ya. Ibu tunggu nanti terakhir jam 15.00. Itu nanti dikerjakan, dijawab, difoto, terus kirim ke ibu. Boleh kalau yang punya email, lewat email boleh, atau kirim WA group juga boleh ya. Tapi lebih simpel pakai WA group. Jadi satu nanti di WA grupnya itu nanti dikerjakan. Mungkin cukup sampai di situ ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya diakhiri juga tadi awalnya doa, diakhiri doa juga ya. Biar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita Sebelum berdoa. pulang, marilah. Agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya udah berusaha masuk ke Gmeet ya. Ya Bu. Meskipun agak susah tadi jaringannya, Ibu memaklumi. Ibu cukupkan sampai ini ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada semua. Selamat pagi.